Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim A2WU Allah Always with Us SMA Negeri 1 Bangil. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengembangan riset pembuatan roket serta pembuatan launcher. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ahmad Riasuluda selaku ketua tim. Saya Ilham Bagus Persetio sebagai anggota 1. Saya Muzamil Reza Barki sebagai anggota 2. Video ini kami tujukan untuk berpartisipasi dalam seleksi tahap 2 Mechanical Rocket Competition 2017 Fakultas Teknik Universitas Negeri Jember. Selamat menyaksikan. Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the past. Now we alright. Kaylani, I got you. Yeah, and it's a feeling that I can't explain. How you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them. Till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and Raise a cup up for all my day ones. Two middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. The good We put the life. good in the good in the good I said the life. good We put life. the bad in the past. Now we alright. We alright. Yeah. Pour some Clico in a glass, have a toast to success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I open my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kerja dari roket. Roket terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama nuskun, kedua bodi, ketiga selongsong, 4 fin, serta mulut botol. Nuskun yang berbentuk tumpul berfungsi untuk memecah angin serta mengurangi gaya gesek. Di dalam nuskun terdapat setengah bola pingpong dan bola kasti yang berfungsi sebagai alat pemberat agar posisi roket tetap stabil saat jatuh. Kemudian selongsong. Selongsong berfungsi untuk melindungi bodi saat diberi tekanan tinggi. Yang selanjutnya fin. Di sini kita menggunakan fin dengan bentuk segitiga serta tipis yang berfungsi untuk memecah angin dengan mudah serta roket dapat berakselerasi dengan tinggi. Yang terakhir adalah mulut botol. Mulut botol berfungsi sebagai tempat keluarnya air. Pour another drink, I don't wanna think. Oh, it's been a long day. Got out of your hair, smoking on my bed, but that song on replay. Don't worry now, look what we found. We don't have to go all in. Head in the clouds, both looking down. Doesn't mean that we're falling. Oh, we can keep it simple, baby. Let's not make it complicated. Labels are so overrated. Let's not make it complicated. Rules are meant for breaking, baby. Let's not make it complicated. Why don't we just go get
Dan untuk kembali ke sudut 90 derajat untuk peluncuran vertikal juga tinggal menekan saja. Di sini saya akan menjelaskan konsep kestabilan roket air. Yang pertama adalah center of gravity. Roket air menghabiskan sebagian besar peluncurannya di udara tanpa air di dalamnya. Untuk menentukan center of gravity, ikatkan seutas tali pada bodi roket. Kemudian, pindahkan titik suspensi sampai ditemukan titik keseimbangan. Semakin dekat titik keseimbangan terhadap nose cone, maka semakin besar kemungkinan roket stabil saat peluncuran. Yang kedua adalah center of pressure. Untuk mengetahui center of pressure dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu metode penampang dan persamaan barumen. Jika center of pressure terletak di belakang center of gravity, maka gaya aerodinamis akan bekerja di bagian belakang roket agar kembali searah dengan relatif wind. Hal ini yang menyebabkan roket stabil saat peluncuran. Namun, jika center of pressure terletak di depan center of gravity, maka akan berlaku sebaliknya. Gaya aerodinamis akan menarik nose cone berlawanan arah dengan arah gerak yang sebenarnya. Hal ini yang menyebabkan roket kehilangan kendali atau meluncur dengan tidak stabil. Yang pertama adalah hukum 3 Newton. Dengan bunyi F aksi sama dengan min F reaksi. Hukum ini terjadi pada saat roket meluncur dari launcher. Air dan udara yang keluar dari mulut botol memberikan gaya ke pusat bumi, sehingga roket meluncur ke atas dengan gaya yang sama, namun arahnya berbanding terbalik. Yang kedua adalah hukum Pascal dengan rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2, yang artinya semakin kecil luas penampang, maka semakin besar gaya dorong yang dihasilkan. Hukum ini terdapat pada mulut botol. Semakin kecil luas mulut botol, maka gaya dorong yang diterima roket semakin besar. Yang ketiga adalah gaya gesek. Apabila gaya gesek yang dihasilkan antara roket dengan udara besar, maka kecepatan roket menjadi lambat. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah GLBB diperlambat. Terjadi pada saat roket meluncur vertikal ke atas. Pada saat roket mencapai ketinggian maksimum, kecepatan roket sama dengan 0. Dikarenakan semakin tinggi roket meluncur, maka kecepatan roket semakin lambat dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selanjutnya adalah GLBB dipercepat. Pada saat roket mencapai ketinggian maksimum, roket akan kembali menuju ke pusat bumi dengan percepatan semakin besar, dikarenakan pengaruh gaya gravitasi bumi. Kemudian hukum kekekalan momentum. Pada saat roket diam dan meluncur, momentumnya sama, yaitu 0. Jadi kelajuan roket tergantung dari bahan bakar serta semburan air yang dihasilkan. Selanjutnya adalah gerak parabola. Gerak parabola terjadi pada peluncuran horizontal. Untuk mencapai jarak terjauh, sudut elevasi peluncuran optimalnya adalah 45 derajat. Namun, roket memiliki karakteristik masing-masing, sehingga sudut peluncuran roket untuk mencapai jarak terjauh tidak hanya 45 derajat,